Jumpa lagi dari UTV. Ya, yang di samping saya ini adalah sebuah proyektor yang cukup mungil dan proyeksinya bisa lebih dari 50 inci, bahkan bisa mencapai 100 inci tampilannya. Resolusi natifnya udah 1080p. Nah, kalau kalian memang lagi nyari proyektor mungil yang bisa dipindah-pindah dan tampilannya bisa besar, mungkin ini salah satu yang menarik. Ini adalah Wanbo T6 Max. Proyektor ini sudah menggunakan Android TV 9.0. Pastinya juga ada Google Play Store dalamnya. Dan tentunya aplikasinya udah lengkap di situ ya. Selain itu proyektornya juga punya banyak fitur seperti autofocus, auto vertical keystone, dan lain sebagainya. Yuk, mari kita langsung bahas proyektor mungil yang cukup terjangkau ini. Ya, Wanbo ini adalah perusahaan dengan fokus ke produk proyektor portable yang didirikan dari tahun 2016 di Shenzhen, Tiongkok. Mereka punya banyak sekali jenis proyektor portable dengan berbagai macam tipe proyeksi, dari LCD hingga DLP. Salah satunya yang kita akan review kali ini adalah Wanbo T6 Max. Oke, mari kita langsung aja mulai bahas proyektor ini mulai dari paket penjualannya. Di sini tentu ada unit proyektor Wanbo T6 Max-nya, ada adapter daya 120 watt, kemudian ada Bluetooth remote control, ada user manual. Nah, untuk desain secara keseluruhan, desain proyektor ini cukup minimalis ya, dengan bentuk yang unik seperti ini. Dimensi proyektor ini adalah 18,5 x 20,1 x 13,7 cm. Sementara untuk bobotnya itu kurang lebih sekitar 1,9 kg. Memang mungkin bukan yang paling ultra portable, tapi udah ringkas dan mudah dibawa-bawa, mudah dipindah-pindah, mudah disimpan juga. Nah, untuk materialnya, proyektor ini menggunakan bahan plastik yang kokoh. Secara keseluruhan, sebagian besar bodi proyektor ini didominasi oleh warna putih. Oke, mari kita lihat desain totalnya seperti apa ya. Nah, di depan ini tentu saja ada lensa proyektor untuk nembakin proyeksinya. Nah, di area sekeliling lensa ini terlihat berbeda ya, karena dia warnanya hitam di sini. Di area warna hitam ini terdapat sensor infrared receiver untuk remote dan juga ada sensor autofocus. Kemudian di area bawah lensa ada lubang untuk ventilasi udara. Untuk sisi kiri dan kanan terlihat polos, tapi ada hand strap di sini ya, berbahan kulit dengan warna krem. Ini untuk memudahkan membawa atau mengangkat proyektor ini. Lalu kalau di atas itu ada tombol power bertuliskan Wanbo dengan indikator LED. Sedangkan di sisi bawah terdapat 4 bantalan dudukan proyektor serta 1 lubang mounting untuk memasang proyektor ini ke tripod jika diperlukan. Nah, sebagian besar sisi belakang adalah lubang ventilasi. Tapi di sini juga terdapat speaker stereo 5 watt dan ada port DC in untuk input daya. Di area atas sisi belakang terdapat konektor I/O yang terdiri dari 2 port USB 2.0 Type A, ada port audio jack 3,5 mm, port AV, dan ada port HDMI. Untuk spesifikasi proyektor ini, brightness-nya diklaim oleh Wanbo adalah 650 ANSI lumens. Untuk contrast rasionya 30:1, native aspect rasionya adalah 16:9. Jadi memang untuk entertainment banget ya. Native resolutionnya adalah Full HD atau 1920x1080. Refresh rate-nya 60 Hz dan diklaim mendukung HDR. Tipe light source-nya adalah LED. Umur lampunya diklaim Wanbo 20.000 jam. Nah, untuk spek hardware internalnya, untuk kemampuan smartnya, CPU-nya adalah Amlogic T972, GPU-nya Mali G31 dan RAM-nya 2 GB. Internal storage-nya 16 GB dan konektivitasnya bisa Wi-Fi 5, jadi bisa 2,4 GHz atau 5 GHz. Lalu ada Bluetooth versi 5 juga. OS-nya Android 9.0. Nah, untuk mempermudah kita mengatur posisi, proyektor ini sudah dilengkapi dengan autofocus, auto vertical keystone juga ada. Jadi proyektor akan secara otomatis mengatur posisi vertikalnya. Lalu dia juga punya 4-point keystone dan electronic zoom. Ukuran proyeksinya yang direkomendasi adalah dari 50 inci sampai 100 inci. Ya, jadi bayangkan ya, dia paling tidak bisa memproyeksi 50 inci. Jadi itu lebih gede daripada TV yang 40 inci. Jelas ya, karena ukurannya jelas di atas. Dan sampai ke 100 inci. Jadi kalau misalkan dia sampai 65 inci aja, berarti dia teoritis bisa menggantikan TV yang 65 inci yang harganya udah wow, luar biasa. Oke, kita lanjut ke pemakaian. Seperti biasa, langkah awal yang harus dilakukan adalah memposisikan proyektor sesuai kebutuhan dan memasang kabel power ke proyektor. Setelah kabel power terpasang, kita bisa langsung menghidupkan proyektor dengan menekan tombol power di bagian atas. Setelah
Setelah proyektor menyala, gunakan remote untuk melakukan pengaturan awal. Lalu cukup ikuti panduan yang ditampilkan oleh proyektor. Setelah setup awal selesai dan proyektor sudah terhubung ke Wi-Fi, maka proyektor ini sudah bisa digunakan. Seperti TV atau STB yang menggunakan Android pada umumnya, tampilan utamanya ini akan berisi rekomendasi konten dari aplikasi bawaan seperti YouTube dan lain-lain. Untuk aplikasi yang tersedia udah cukup standar ya, ada YouTube, ada Disney Plus Hotstar, dan beberapa aplikasi lainnya. Kalau dirasa belum cukup, kita bisa menginstal beragam aplikasi lainnya dari Google Play Store atau dari store bawaan Wanbo ya, yang namanya ini adalah Emotion Store, ya gitulah kurang lebih ya. Nah, terkait Netflix dan Amazon Prime, sayangnya karena Wanbo belum jadi official partner sepertinya ya, pengguna Netflix maupun Amazon Prime Video untuk saat ini masih via website. Sementara untuk Disney Plus Hotstar, kita harus install lagi aplikasinya nih sebetulnya ya, melalui Google Play Store, agar aplikasinya bisa berjalan dengan normal. Tapi tentunya kita juga bisa muter konten dengan perangkat dari luar. Nah, kita bisa pakai HDMI. Dengan adanya port ini, kita bisa pakai proyektor sebagai display output dari beragam perangkat eksternal. Mau pakai laptop bisa, mau pakai yang lain-lain juga bisa. Kita juga bisa menggunakan port USB Type-A untuk muter konten yang ada di dalam flash disk kita. Misalnya seperti dokumen, foto, musik, dan tentunya video juga bisa. Untuk casting, sebenarnya bisa juga, akan tetapi hanya beberapa aplikasi saja yang bisa mendukung casting secara mudah. Contohnya seperti Spotify. Untuk YouTube sebenarnya juga bisa, tapi harus masuk menggunakan TV Code terlebih dahulu. Tidak bisa langsung via jaringan seperti biasanya ya. Sedangkan untuk mirroring, ini harus melalui software bawaan yang disediakan oleh Wanbo. iMirror untuk perangkat yang pakai Apple dan eShare untuk yang pakai Android. Nah, beralih ke remote. Proyektor ini dilengkapi dengan remote dengan desain yang cukup sederhana ya, cukup kekinian ya modelnya. Remote ini mengusung tombol-tombol penting yang sering digunakan seperti tombol navigasi 5 arah, return, home, focus, volume, dan Google Assistant. Kalau kita mau pakai fitur Google Assistant, kita cukup tekan tombol mic lalu menyebutkan perintahnya. Open YouTube. Google Assistant ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, tapi ya ini tergantung ya, karena voice command ini kan mengikuti pengaturan bahasa dari akun kita. Nah, uniknya di sini kita bisa menggunakan mode mouse pada remote ini. Jika kita menggunakan mode ini, otomatis navigasi kita berubah seperti menggunakan mouse virtual. Tersedia juga tombol fokus yang berfungsi untuk memfokuskan lensa proyektor secara manual. Selain memakai remote, navigasi juga bisa dilakukan dengan perangkat input seperti mouse atau keyboard melalui Bluetooth. Jadi selain untuk navigasi, ini juga bisa untuk mempermudah login aplikasi ya. Oke, sekarang mari kita coba pakai proyektor yang satu ini. Kita mencoba proyektornya dengan memutar berbagai konten yang tersedia di platform streaming yang didukung seperti YouTube dan Disney Plus Hotstar. Saat kami mencoba memutar konten di native resolusinya 1080p, baik itu konten 60 fps atau HDR di YouTube, itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, walaupun bisa mendeteksi konten di atas 1080p, kami menyarankan untuk tetap nyetel di 1080p atau kurang supaya kontennya berjalan dengan mulus lancar. Kemudian beralih ke Disney Plus Hotstar, proyektor ini juga bisa memutar konten Full HD dengan lancar. Sayangnya memang HDR nggak kedeteksi kalau di sini ya. Lalu saat kami menghubungkan proyektor ini ke perangkat lain seperti laptop, itu juga sama, fitur HDR tidak terdeteksi. Jadi setelah kami coba fitur HDR-nya, ternyata ini memang jalannya di YouTube aja. Untuk menu setting di sini cukup standar, ada pengaturan preset gambar, suara, dan lain sebagainya. Untuk preset gambar tersedia 6 preset yang terdiri dari preset standar, movement, children, movie, gorgeous, dan custom. Kemudian untuk preset suara tersedia preset standar, movie, dan music. Saat sedang menjalankan konten video, kita bisa dengan mudah menampilkan menu setting secara overlay melalui Google Assistant. Hanya saja saat membuka preset gambar, kita tidak bisa melihat langsung efek pengaturan yang kita sedang ubah ya di konten yang kita tonton. Namun dia dialihkan ke gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Wanbo. Nah, lalu bagaimana dengan kualitas gambarnya? Hasilnya menurut kami untuk proyektor yang seperti ini terbilang oke ya. Untuk warnanya terlihat natural dan oke. Memang ada beberapa warna yang agak miss seperti merah ya. Rasanya kurang cemerlang aja. Walaupun memang mungkin tujuannya supaya lebih natural mungkin ya. Nah, secara keseluruhan memang ini tidak terlalu berdampak pada pengalaman kita saat nonton dengan proyektor ini. Kemudian untuk penggunaan di ruangan yang terang nih, hasilnya memang tampilannya masih kelihatan walaupun kecerahannya tuh agak kurang rasanya, agak redup aja di ruangan yang terang. Nah, ini membuat kami penasaran dan mencoba mengukur tingkat brightness yang dihasilkan oleh proyektor ini menggunakan Luxmeter dengan pengujian standar ANSI lumens. Hasilnya kita memperoleh bahwa ukurannya adalah di 223 ANSI
lumens kurang lebih ya. Nah ini hampir sepertiganya klaim. Jadi memang cukup wajar ya saat di ruangan yang terang tampilannya jadi agak redup. Jadi saran kami supaya kelihatan terangnya mantep itu baiknya dalam kondisi yang gelap total. 223 ANSI lumens udah mencukupi sih. Beralih ke audio, speakernya cukup lantang sih. Tentunya ini bukan speaker kelas audiophile ya, tapi sudah mencukupi lah. Untuk volume suara udah cukup lantang, tapi kalau dipentokin memang rasanya agak tajam aja ya, terutama di nada-nada yang tinggi. Jadi kalau rasanya kurang nyaman, ya bisa disesuaikan aja lah dengan kebutuhan. Jangan dipentokin-pentokin banget. Secara keseluruhan pengalaman untuk menonton di proyektor ini udah tergolong oke. Apalagi sekarang ada World Cup 2022 saat video ini ditayangkan. Rasanya asik aja nih buat nonton bareng-bareng sama teman-teman atau keluarga. Mungkin layarnya kurang gede, bisa pakai ini nih ya. Kan nonton rame-rame dengan layar yang besar lebih asik ya ketimbang pakai mungkin TV yang 40 inci. Nah, yang ini bisa 50 inci lebih. Oke, lalu bagaimana kalau gaming? Tentu saja bisa. Apalagi proyeksinya kan bisa nyampe 100 inci nih. Mantep nih, gede banget ukurannya kalau di 100 inci ya. Terdapat juga fitur HDMI low latency yang mampu menurunkan input lag saat bermain game. Hidupin ini ya kalau mau main gamenya lebih lancar. Sebagai catatan, kami menguji proyektor ini menggunakan versi firmware 2022-09-17. Oke, sekarang bagaimana dengan konsumsi dayanya? Nah, proyektor ini di semua preset rata-rata berada di kisaran 82 watt. Sayangnya emang dia nggak punya fitur power saving, jadi konsumsinya itu konstan di kisaran 80-82 watt. Menurut kami dengan tingkat kisaran seperti ini memang ini nggak rendah-rendah banget. Walaupun memang ya kalau cuma 80 watt masih oke lah sebenarnya. Nah, kita masuk ke harganya. Saat video ini dibuat, OneBo T6 Max ini dijual dengan harga resmi di kisaran Rp4.999.000. Sementara untuk garansinya adalah 1 tahun. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Netflix dan Amazon Prime masih menggunakan browser ya di sini. Kalau mau pakai fitur smartnya langsung, ya kalau kita mau pakai laptop sih nggak ada masalah ya. Tingkat kecerahannya juga hanya 223 ANSI lumens, belum sesuai dengan klaim. Tapi di ruangan yang gelap ini udah tergolong yang terang banget. Karena kita udah lihat beberapa proyektor yang kecil-kecil lainnya itu jauh di bawah 200 ANSI lumens. Kemudian konsumsi dayanya tidak bisa dibilang yang kecil-kecil banget juga ya. Tapi ya masih oke lah di 80-an watt. Dari sisi menariknya, desain proyektornya ini portable. Jadi mudah dibawa-bawa, mudah dipindah-pindah. Mau nonton di kamar bisa, mau di ruang tamu bisa, mau dibawa ke tempat teman bisa, nonton bareng keluarga bisa, dipindah-pindah gampang. Dan resolusi native-nya udah 1080p. Jadi nggak burem-burem gimana gitu ya. Kualitas tampilan juga terbilang oke, terutama tadi ya kalau di ruangan yang digelapin total. Speakernya juga udah cukup lantang, harganya tergolong terjangkau ketimbang cari monitor atau TV yang di atas 50 inci. Menurut kami, proyektor ini sudah cocok lah untuk memenuhi kebutuhan hiburan di rumah. Dan kalau kalian terhibur dengan video review ini, ya di-subscribe bisa loh. Nah, untuk balik lagi ke proyektor ini, kualitas tampilannya sudah terbilang oke dan suaranya juga sudah mencukupi untuk nonton. Memang ada beberapa kelemahan dari proyektor portable ini, tapi dengan harganya kita bisa memakluminya lah ya. Jadi, kalau dirasa proyektor ini memang sesuai dengan apa yang kalian cari, yang kalian butuhkan, ini bisa jadi salah satu opsi proyektor portable atau opsi tampilan yang pengganti TV yang cukup terjangkau dan mungkin layak dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.